Jumpa lagi dengan saya di Rai Channel. Pada video kali ini Bapak akan membahas tentang materi kelas 6. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya ya anak-anak untuk mendapatkan notifikasi dari video-video Bapak berikutnya. Baik anak-anak hebat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, pembelajaran 2. Ada baiknya sebelum mulai pembelajaran, kalian jangan lupa mandi, berpakaian rapi, sarapan, serta berdoa ya anak-anak. Oke, kali ini Bapak mempunyai sebuah gambar. Silahkan kalian amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan. Enak ya anak-anak, kita bisa hidup rukun walaupun kita berbeda-beda. Nah, apanya yang berbeda-beda? Perlu kalian ketahui, masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan sebagai akibat dari kondisi kewilayahan, suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tahukah kalian apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Sekarang, mari kita baca teks berikut, yaitu tentang perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka, hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Ini sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang, mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali, mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu, mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede.
yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Nah, setelah kalian mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, sekarang tugas kalian adalah menuliskan manfaat dari persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan pada bagan di bawah ini. Nah, di sini kalian bisa ketik di Microsoft Word kalian ya. Kemudian, setelah kalian menulis jawaban yang di atas, kalian ceritakanlah pengalaman kalian tentang hidup rukun di lingkungan keluarga, sekolah, atau lingkungan tempat tinggalmu sebagai penerapan persatuan. Nah, Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari berbagai suku, adat, dan budaya. Salah satu kebudayaan Indonesia adalah tari-tarian tradisional. Hampir setiap daerah dan suku bangsa di Indonesia ini memiliki tarian tradisionalnya masing-masing. Kita sebagai warga negara Indonesia wajib melestarikan dan menjaga kebudayaan tersebut agar dapat diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Nah, dari tarian-tarian tersebut di atas, tarian tersebut ternyata memiliki pola loh, anak-anak hebat. Dalam tarian ada disebut dengan pola lantai. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang atau space untuk menari. Pola lantai ini sebenarnya merupakan teknik blocking atau penguasaan panggung seorang penari. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Oleh karena itu, dalam pembuatan pola lantai harus memperhatikan beberapa hal, antara lain bentuk pola lantai, maksud atau makna pola lantai, jumlah penarinya, ruangannya atau tempat pertunjukannya, dan gerak tari tersebut. Dalam sebuah tarian, terutama tari kelompok, pola lantai perlu diperhatikan. Nah, apakah kalian sudah tahu ada beberapa macam pola lantai pada tarian? Di sini kalian bisa lihat ya, anak-anak hebat. Di sini ada 4 pola tari. Silahkan kalian perhatikan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya anak-anak hebat. Yang pertama itu disebut pola lantai vertikal atau lurus. Pada pola lantai ini, penari membentuk garis vertikal
yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak dipergunakan pada tari klasik. Pola lantai ini menampilkan kesan sederhana tapi kuat. Pola lantai vertikal menunjukkan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta. Nah, di sini kalian bisa memperhatikan ya jenis-jenis tari pola lantai vertikal. Ini Bapak ambil dari Google atau dari internet. Selanjutnya, yang kedua itu disebut pola lantai horizontal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Nah, kalian bisa perhatikan gambar-gambar yang Bapak perlihatkan ini, anak-anak. Yang ketiga, itu ada pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, kalian bisa perhatikan di sini. Ada gerak 1 dan gerak 2. Selanjutnya, ada yang disebut pola lantai garis melengkung. Pola lantai garis melengkung. Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran. Pola lantai melengkung ular dan pola lantai angka 8. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari rakyat dan tari tradisional, memberikan kesan lemah dan lembut. Beberapa pola lantai melengkung antara lain melingkar, melengkung ular, dan angka 8. Nah, ini loh contohnya anak-anak hebat. Ini banyak ya tari-tarian yang memiliki tarian melengkung. Bisa kalian perhatikan. Oke. Sekian video dari Bapak. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas. Di sini tugas kalian mengamati berbagai tari daerah, termasuk daerah kalian ya. Kemudian menyebutkan pola lantai tariannya dan menggambar pola lantai tarian tersebut. Nah, di sini tugas kalian yang pertama, kalian carilah beberapa tari daerah di buku, boleh di koran, majalah, ataupun internet untuk tarian daerah. Yang kedua, kalian silahkan buat pada Microsoft Word jika yang memiliki laptop, dan bisa membuatnya pada buku, kemudian ditempel gambar tarian daerah tersebut. Yang ketiga, tentukan pola lantai tarian tersebut. Kemudian tentukan juga gambar pola lantai tarian tersebut. Nah, setelah itu yang keempat, kalian bisa presentasikan atau kalian lihatkan hasilnya kepada orang tua kalian masing-masing. Kemudian
kalian dokumentasikan hasil kalian tersebut dalam bentuk video. Baik, sekian video dari Bapak ya anak-anak hebat. Sampai jumpa. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.